Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Febrina. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Islam pada masa modern. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah Islam pada masa modern. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yang bernama Mustamin Effendi Nasution. Langsung saja kita akan sama-sama menyaksikan video yaitu tentang sejarah Islam pada masa modern. Selamat menyaksikan. Modernisme merupakan suatu masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Modernisme ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam akan kelemahan diri sendiri dan adanya dorongan untuk meraih kemajuan dari berbagai bidang, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era modern, telah bermunculan tokoh-tokoh kaum modernis dan pemikir Islam di berbagai negara Islam. Pada awal era modernis, ini kondisi umat Islam secara politik berada di bawah penetrasi penjajah. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah bangsa Barat, yaitu bangsa Eropa. Nah, bagaimanakah perkembangan Islam di era modern, yaitu dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang? Mari kita akan bahas sama-sama sejarah latar belakang Islam di era modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Sejarah latar belakang perkembangan Islam di era modern dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perpecahan antara Islam dan kekuatan Eropa menyadari bahwa umat Islam jauh tertinggal dari Eropa, dan pertama kali merasakan persoalan ini adalah Kekaisaran Ottoman yang secara langsung menghadapi kekuatan Eropa untuk pertama kali. Kesadaran ini membuat para penguasa dan pejuang Turki bertekad untuk belajar dari Eropa. Nah, dengan menggunakan pemulihan kekuatan Islam, maka sebuah gerakan pembaruan dengan mengevaluasi apa yang menyebabkan turunnya Islam dan mencari ide-ide pembaruan dan pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan antara lain yang pertama adalah gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab dari 1703 sampai 1787 di Arabia. Kemudian Syekh Waliullah pada tahun 1703 sampai 1762 Masehi di India. Dan gerakan Sanusia di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Kemudian ada gerakan kedua adalah gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan mengirim siswa Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Dalam gerakan pembaruan atau inovasi itu sangat dekat dengan politik. Gagasan politik yang pertama adalah pan-islamisme atau persatuan Islam secara keseluruhan atau universal yang digerakkan oleh gerakan Wahabi dan Sanusia. Setelah itu dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pemikir Islam yang akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Mustamin Effendi. Setelah itu dilanjutkan oleh tokoh pemikir Islam yang lebih menonjol bernama Jamaluddin Al-Afghani
yaitu pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1897. Menurut Jamaluddin, untuk membela Islam harus meninggalkan pertikaian dan perjuangan di bawah bendera yang sama, dan juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negara-negara Islam. Dengan pemikiran inilah ia dikenal atau mendapat gelar sebagai bapak nasionalisme dalam perkembangan seni dan budaya Islam. Perkembangan seni dan budaya dapat dilihat dan dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam. Perkembangan seni dan budaya di era modern ada 3 bidang, yaitu bidang arsitektur, yang kedua bidang sastra, dan yang ketiga bidang kaligrafi. Adalah masjid, yaitu Masjid Al-Haram, terletak di Mekah Al-Mukarramah, dan yang kedua adalah Masjid Nabawi yang terletak Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang kedua adalah bangunan arsitektur dari dinasti Qattad, yaitu Istana Nyaparan, yang merupakan tempat tinggal dari Muhammad Riza Pahlavi beserta keluarganya. Kemudian ada pemakaman Baharuddin Zahara, yang merupakan tempat dimakamnya puluhan ribu pahlawan revolusi Islam. Selanjutnya, untuk bidang sastra di era modern telah terdapat beberapa cendekiawan yang menulis karya sastra Islam di berbagai negara. Misalnya pertama, seorang cendekiawan dan pemikir besar sebelum abad 20 Masehi, lahir di Pakistan pada tahun 1877, bernama Muhammad Iqbal. Ia telah menggunakan filsafat tentang puisi dalam bahasa Urdu dan Persia. Kemudian yang kedua, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti pada tahun 1876, seorang ulama dan cendekiawan Al-Azhar. Kemudian yang ketiga, Dr. Muhammad Hussein Haikal, lahir 1888, merupakan penyair yang telah menulis Hayatu Muhammad. Dan terakhir, Aisyah Abdurrahman, seorang doktor dalam sastra klasik dan kaligrafi. Dalam bidang kaligrafi, kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaligrafah atau kaligrafos, yang berarti indah, yang kropos berarti tulisan, jadi kaligrafi berarti indah dengan nilai estetika. Nah, perkembangan budaya, ilmu, pengembangan dan teknologi di era inovasi. Yang pertama, perkembangan kebudayaan modern bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilan mendirikan 2 dinasti, yaitu di Seljuk Turki dan dinasti Turki Utsmani. Kemudian kebudayaan Turki merupakan gabungan dari kebudayaan Persia dan Turki Utsmani. Mungkin itu saja pembahasan serta video singkat tentang sejarah Islam pada masa modern kelompok 3. Apabila kami ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.